Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lihat di sini adalah salah satu contoh fisika terapan ya. Sekarang ini fisika terapan itu banyak ya. Jadi fisika itu tes masuk itu banyak berupa soal-soal cerita ya, terapan sebetulnya umumnya. Yaitu apa yang kita lihat ini adalah mobil yang sama di dua keadaan, ya, dimana kita suruh memilih ya mana yang lebih efisien. Yang satu ini sudah pernah kita hitung di video yang pertama, yaitu koefisien gesekan yang ada di sini itu 0,44 dengan massa mobil 5.000, kemudian membawa beban 250 ya. Kemudian di situ sudah pernah kita hitung bahwa F maksimumnya adalah 22,5 kN, di mana percepatan maksimumnya adalah 4,28. Maksudnya percepatan di mana balok itu tidak, balok 1 dan balok 2 yang di atasnya dan di bawahnya itu bisa bersama-sama. Ya, di sini semuanya sama sebetulnya, cuman kita suruh pilih yang mana yang lebih efisien ya. Dan kita juga suruh menghitung F maksimumnya. Ya. Nah, di situ yang pertama kali dicantolin begitu aja ya. Dengan F yang sudah kita hitung yaitu 22,5 kN. Yang kedua ini dia diberi katrol. Katrolnya itu kayak begini gitu sketnya kira-kira. Ini soal ini pernah dites di perguruan OSN ya, OSN SMA. Ya, di situ kita suruh memilih ya. Di sini F-nya itu F maksimumnya tidak diketahuin ya, A maksimum yang tidak diketahuin ya. Yang diketahuin hanya massa 250 dan massa ban di atas dan massa mobil yaitu 5.000 ya. Begitu aja yang diketahui ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui untuk bisa mengetahui A dan F. Andai kata A atau F salah satu itu bisa kita diketahui, maka kita bisa kita jadikan satu kan ya, seperti tempo hari ya. A sama dengan sigma F per M total, ini tinggal ditambahkan. Tapi ini tidak. Nah, sini kita harus lebih berhati-hati. Baik, ini saya majukan ya. Saya sketch ulang. Kira-kira ya. Nah, di sini dia ditarik katrol ya. Langsung nih saya buat gayanya ya. Gayanya itu dia T, itu T ya. Yaitu katrolnya itu seperti ini ya. Yang dicari adalah F maksimum. Nah, di sini saya buat benda 2, benda 1, masanya juga sudah kalian ketahui 5.000 dan 250 ya. Maka apa yang harus kita cari ya? Diketahui bahwa massa katrol itu tidak dianggap tidak bermassa ya. Maka untuk step pertama kita tes ya, bahwa untuk yang katrol ini boleh-boleh aja. Di sini adalah F, ini adalah T, ini arahnya tentu aja ke sini karena dia memegangin 4 T ya. Karena dia tidak bermassa maka sigma F ya, sigma F sama dengan M katrol, maksudnya M katrol tidak bermassa, berarti dikali A katrol sama dengan 0, berarti langsung aja dia F itu sama dengan 2T ya. Sini menunjukkan bahwa T itu adalah sama ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa T-nya di sini itu sama. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini kita harus hati-hati. Ya, kalau yang pertama ya, misalnya di sini ada balok, saya sketch yang ada di sini untuk perbandingan. Misalnya di sini yang seperti tempo hari ya, ini balok 2, maka kita sudah sepakat ya, yang kita sentuh pertama kali kita kasih garis gayanya adalah yang benda 2. Dan kalau misalnya ada sama persis begini, cuman gayanya itu di sini, maka yang kita sentuh kita kasih garis gayanya, karena kunci pertamanya itu kita memberi garis gaya. Kalau garis gaya salah maka akan meleset, yaitu adalah balok 1 ya. Karena balok 1 F gesekan itu kalau bolak-balik nanti akan berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 2T?
Nah, sekarang mengapa kita memberikan 2? Ingat, biarpun dia bergerak bersama-sama ya, tapi awalnya itu tidak mungkin dia langsung serentak bergerak ya. Awalnya yang ada gayanya di sini, misalnya ini A1, ini A2. Untuk awalnya itu pasti A2 itu akan lebih besar daripada A1, biarpun langsung ke sekian 0,0 sekian detik ya, tapi dia akan bergerak duluan. Dan setelah melampaui F maksimum, dia pun juga akan bergerak kan. Kalau di sini ya, karena gayanya ada di sini, pasti di sini A1 lebih besar daripada A2. Lalu bagaimana kalau misalnya kayak begini ya, balok 1 dan balok 2? Ya, itu pun juga mudah ya. Karena kita tahu mana yang bergerak ya, dan kita tahu bahwa ini adalah sebagai pengganti gaya, bahwa T itu sama dengan M dikali A. Maka karena kita anggap awalnya, biarpun nanti akan sama, A-nya itu tidak sama, jadi A1 itu kita anggap tidak sama, maka A sama dengan T per M. Karena T-nya sama, maka A terbalik dengan M. Apa artinya? Maka di sini di sini masanya 250, di sini adalah 5000 ya. Yang masanya lebih kecil karena dia berbanding terbalik, maka percepatannya akan lebih besar. Biarpun nanti akan sama ya. Ini untuk mengetes. Artinya kita nggak boleh salah garis gaya. Ini yang harus kita sentuh dulu. Nah, situ strateginya. Memang kenapa kok dikeluarin itu untuk mengetahui apakah kita itu sudah paham atau belum ya. Setelah ini kalian pasti akan udah ngerti ya. Ini saya gambar dua-dua ya. Kenapa? Karena andai kata A atau F sudah diketahui, ini kita bisa langsung ya, A sama dengan sigma F per M total ya, karena dia bergerak bersama-sama. Tapi ini enggak, A-nya tidak diketahui, F-nya tidak diketahui. Baik, saya lanjutin dengan garis gaya. Kalau yang udah di sini itu sudah dipatenkan, ini T, ini T, ini T, ini yang kecil, ini yang kecil. Saya kasih ini 2, ini 1. Nah, kalau T yang kita sentuh duluan, maka di sini adalah Fs. Karena dia yang ditanyakan maksimum, maka dia adalah F gesekan maksimum. Ingat, F gesekan maksimum kita bisa langsung tulis mu S dikali M kali G. Mn sebetulnya. Langsung, karena kalian udah tahu sama dengan M1 kali G ya di sini ya. Di sini pun juga kayak begitu. Kalau ini di sini begini ya, ini pasti yang merah harus di sini. Nah, kalau kebalik maka dia akan salah. Maka ini adalah garis gaya yang benar. Oke, saya kasih jeda sebentar. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru kita tulis persamaannya ya. Dari persamaan balok 1 misalnya di B1 ya, itu mudah aja, berarti T min F itu sama dengan M1 dikali A1 ya. Berarti langsung aja T itu sama dengan M1 dikali A1 plus F gesekan maksimum ya. M1 kita sudah tahu dari itu 250 A1. F gesekan maksimum sama dengan mu S ditambah M1 dikali G ya. Itu sama dengan 250 A1 tambah mu S nya udah diketahuin ya, 0,44 ya. Saya sesuaikan dengan perhitungan di video sebelumnya. Bagi gesek 1, M1 nya 250 berarti dikali 2500, berarti ini 250 A1 tuh, ditambah 0,44 dikali 2500 adalah 1100. Ini adalah persamaan 1 untuk balok 1. Nah, untuk balok 2 kelihatan ya, tadi maaf ya, tadi kelihatan ya, untuk balok 2 itu perhatikan baik-baik karena arahnya tuh ke sini ya, maka dia sesuai arah, itu adalah positif. Fs gesekan maksimum maksudnya ditambah T yang ada di sini, T nya sama tadi kita udah ketahuin sama dengan M2 dikali A2 karena menyangkut balok 2. Maka ini bisa kita ganti langsung ya, mu S dikali N ya, ditambah N nya kan M kali G, M1 kali G ditambah T sama dengan M nya langsung saya ganti biar cepat. M untuk balok 2 itu besar ya, 5000 5 ton dengan A2 ini adalah 1100. Sudah kita hitung tadi ya, yang kita hitung adalah yang di sini karena kayak gesekannya ada yang ada di sini 5000 A2, berarti langsung T itu sama dengan 5000 A2 min 1100. Jadi persamaan 1 dan 2 kita akan dapatkan ya, 2T, T sama dengan T ya, berarti 250 A1 ditambah 1100 kelihatan ya, sama dengan 1000, ini berapa tadi, 5000 A2 min 1100. Ini saya kesinikan jadi 2200, ini adalah dikurangin jadi 4000
belum 5000 A2 min 250 A1. Ingat bahwa balok bergerak bersama-sama. Artinya dia baik A1 maupun A2 terhadap tanah ya itu akan sama dong. Ya, A1 di sini maupun A2 terhadap tanah harus sama karena dia bergerak bersama-sama. Berarti A1 sama dengan A2 dan itu adalah A maksimum ya. Sama dengan A itu sama dengan A maksimum ya. Itu maksudnya. Setelah itu nggak akan bergerak bersama-sama lagi ya. Maksudnya kayak begitu. Maka ini kita ganti 22.200 itu sama dengan langsung ini saya ganti A, ini dikurangin berarti saya tulis aja dulu ya 5000 A min 250 A 2200 sama dengan 5000 A langsung aja 4750 ya 4750 A berarti A itu sama dengan 2200 per 4750. Nah itu enggak gede ya dibandingkan dengan yang video sebelumnya. A itu sama dengan berapa tadi, sekitar A itu 0,46 ya meter persekuan kuadrat ya. Dibandingin aja sama yang mau dibandingin hanya 4,28 ya di video pertama ya. Sudah pernah kita hitung ya yang bukan yang hitam ya, yang hitam itu bukan F gajikan maksimum, ini F gajikan maksimum ya itu 4,28 ya. Silahkan lihat video sebelumnya. Nah berarti kita udah tahu bahwa A di sini adalah A maksimum ya. Selebih daripada itu maka balok ini akan berpisah ya. Berpisahnya kemana ya, karena dia ditarik katrol yang ada di sini ya, maka dia akan bergeser, yang satu bergeser ke kanan, yang satu akan bergeser ke kiri atau bisa bergeser kedua-dua. Tapi kita lihat di sini ini T ya, dia akan bergeser kebalikannya ya karena dia bergantung kepada tali. Jadi bergesernya pun juga memisah ke satu sisi ya. Baik, dinalar coba. Nah sekarang setelah itu kita sudah mendapatkan ya, artinya pertanyaan yang tadi itu sudah jelas. Apa? Sudah jelas bahwa ngapain kita pilih yang A nya itu kecil ya. Jadi katrol derek yang pada umumnya itu ada ya, itu kita tolak aja karena dia akan mendapat keuntungan berjam-jam. Jangan kita akan nyampe rumah dengan waktu cepat 4,28 ya kan, dan ini pun juga bisa bersama-sama sampai di rumah dengan percepatan yang kita inginkan ya. Percepatan sini 4,28 dan bisa bersama-sama. Ini cuma berapa nih, 0,46. Maka betul si fisikawan dia kalau pilih yang pertama ya. Oke, pertanyaan belum selesai ya, karena memang yang ditanyakan tadi adalah apa, F maksimum ya. F maksimum sudah pernah kita jelaskan di sini bahwa F sama dengan 2T ya. Di sini F sama dengan 2T, artinya kita ganti pena aja untuk F maksimum supaya kita lebih jelas. Itu perhatikan baik-baik ya. Untuk mencari F berarti kita harus cari T dong ya. T boleh kita pilih ya. Kita mau pilih mana? Boleh. Mau pilih persamaan 1 boleh, pilih persamaan 2 boleh ya. Misal kita ambil persamaan 1 di sini. Berarti T-nya sama dengan 250 dikali A1 tadi sudah ketahuan. A1 tadi adalah 0,46 ditambah 1100. Berarti di sini 1100, di sini 115 ya. Berarti dia sama dengan berapa tadi? 1100 115 22 1215 ya. Berarti F-nya kalau F itu sama dengan 2T ya, maka ini adalah maksudnya F maksimum ya di sini. Maka 2 dikali 1215 itu sama dengan 2430 Newton. Ini adalah gayanya ya. Ini tidak ada hubungannya dengan gayanya, tapi kita dengan percepatan kita ada ya. Kira-kira ya begitu ya. Semoga bermanfaat. Baik, di sini menunjukkan bahwa fisika itu bukan sekedar teori ya, tapi aplikasi dan bahkan bisa kita pakai sehari-hari. Baik, semoga bermanfaat ya. Silahkan latihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.